Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di cerita horror story ya. Di kesempatan kali ini kita akan menceritakan sebuah misteri Villa Gong Meti, harga yang tak masuk akal. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Oke? Langsung saja kita dengerin ceritanya. Pak, sampean yakin ini jalannya? Pria bertopi itu cuma terdiam. Tangannya masih sibuk mengendalikan putaran kemudi di atas jalan yang tak begitu rata. Loh, aku juga ndak tahu bang. Ini tadi cuma ngikuti Google Maps. Sinyal internet mandek. Sopir taksi online di sebelahnya rupanya juga sama dengan dirinya. Buta arah menuju pesisir tempat rumah sakit Gusta berada. Di sekitar tempat itu hanya satu provider telekomunikasi saja sanggup bekerja, lainnya nihil, termasuk ponsel mereka berdua. Tak dapat yang dilakukan selain menerka-nerka arah perjalanan. Laju mobil pun mulai perlambat. Duh, ada apa ini? Tiba-tiba Nurdin, supir taksi online itu, mengusung kegusaran. Tangan legamnya menarik rem tangan dengan kasar sesaat setelah roda mobilnya berhenti mendadak. Lelaki di sebelahnya tertular gusar. Mogok di tengah jalan sempit yang menanjak seperti malam ini bukanlah kabar yang baik bagi mereka berdua, apalagi di luar. Langit sedang deras-derasnya mengucurkan hujan. Beberapa menit berlalu, Nurdin menolehkan kepala ke arah pria yang duduk di sebelahnya. Pandangan matanya mengisyaratkan ketidakpastian. Bensin habis bang, jarum petunjuk di dashboard seperti rusak. Sepatah kalimat yang sangat menunjukkan kecerobohan pengemudi taksi online itu menjadi kalimat yang terakhir yang didengar Raul. Alih-alih ia membayar ongkos perjalanan lelaki yang berniat survei lokasi malam keakraban itu, mendengus kencang dan meninggalkan Nurdin sendirian. Raul memutuskan menuntun tungkainya menembus derasnya hujan. Nurdin hanya melongo menyaksikan tingkah pengguna jasanya. Ia tak berani menagih ongkos. Maklum, ia hanya sopir joki pengantar sopir yang sebenarnya. Bule asu. Jalanan menanjak itu sebenarnya ujungnya tak panjang. Dari sudut matanya yang memicing, Raul dapat melihat beberapa sorot lampu penerangan. Meskipun tak terlihat gamblang karena terhalang limpahan air hujan, ia yakin berkas terang itu berasal dari Kampung Karet Jajar. 100 meter di balik Kampung Karet Jajar, setelah jembatan beton yang mengangkangi sungai kecil, disitulah letak rumah sakit Gusta. Di samping rumah sakit Gusta itulah titik tujuan Raul. Dengan setengah berlari sambil merendahkan punggung untuk melindungi tasnya tentengnya, ia mengendarkan pandangannya ke sekeliling. Deretan pohon karet yang tinggi menjulang di kedua seberang jalan makin membuncahkan hawa mencekam. Jika saja tak ada uang tunjangan survei, Raul tak sudi bersusah payah kedinginan seperti sekarang. Pada sebuah persimpangan, setelah pohon asam besar, kedua mata Raul memicing untuk lebih jelas membaca papan petunjuk di pinggir jalan. Tulisan gambar pada tiang kayu yang miring itu seakan memastikan bahwa ia tak salah jalan. Derap langkah yang semula terburu-buru itu terhenti tepat di depan bangunan kecil yang beratap seng seadanya. Kendati tanpa penerangan yang cukup, Raul yakin itu adalah pos jaga. Tanpa permisi, kakinya yang menggigil itu dijejakkan masuk ke dalam. Sebenarnya Raul bisa saja masuk menerabas pintu gerbang geser yang menghadap jalan, tapi demi adat kesopanan, ia memutuskan untuk menyapa sang penjaga keamanan. Pos jaga itu sepi, tak ada orang. Malam, Pak Nora, misi. Geliat gelisah terasa dari gestur tubuh Raul yang gemetar karena didera hujan. Pohon-pohon karet tinggi menjulang berderet di balik pos jaga itu. Dirasakan Raul seolah mengintipnya dengan tatapan curiga. Meski hujan reda, nuansa gelap area Villa Gong Meti ini masih memberkaskan bongkahan kengerian. Cukup lama Raul menyandarkan bahunya pada dinding kayu pos jaga, sampai suatu ketika dari arah berjalan, telinganya menangkap suara langkah kaki menabuh jalan. Raul tampak sedikit lega. Akhirnya datang juga. Lelaki berpayung itu menyambut uluran tangan Raul. Iya pak,
Saya Raul dari tempo hari telepon. Maaf baru datang, balas Raul sedikit kikuk. Kedatangannya memang terlambat sehari dari jadwal yang seharusnya. Raul menyalahkan bendahara kegiatan yang baru tadi siang memberi ongkos jalan. Oh begitu, ya ndak apa-apa, villa utama sudah saya bersihkan tadi siang, kapanpun datang kami sudah siap. Kami? Tanya Raul dengan menggigil. Kedua telapak tangannya ditangkupkan di wajah. Maaf, bukan kami, tapi saya sudah siap. Ayo kita masuk, kasihan sampean basah begitu, nanti masuk angin. Kita sudah ditunggu. Akhir kalimat yang sedikit membuat Raul bertanya-tanya, siapa yang sedang menunggu kedatangannya? Raul memutuskan untuk tak menggubris keheranannya. Baginya lebih penting untuk segera menghangatkan bijinya yang mengkerut demi anak keturunannya. Posisi villa utama tidak begitu jauh ditempuh dengan berjalan kaki. Jalan tanah keras basah itu cukup bersahabat dengan sepatu gunungnya. Raul mengekor langkah Pak Nora, pria parubaya penjaga villa, sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling. Gelap cahaya bulan menjadi satu-satunya alat penerangan. Villa macam apa ini? Pantas harga sewanya murah. Raul membanting dengan gamang. Kantornya memang tak punya pilihan. Villa Gong Mentik di pesisir pantai utara adalah pilihan logis di bawah anggaran dari beberapa pilihan yang lain. Itulah konsekuensinya dari menurunnya omset perusahaan tempat ia bekerja. Raul dan teman-temannya dari perusahaan biro iklan swasta di Semarang punya hajat, malam keakraban sekaligus rapat tahunan yang rutin diadakan di bulan Desember. Karena target tahunan tak tercapai, mereka bersepakat untuk berhemat. Villa Gong Mentik 30 km dari pusat kota Jepara menawarkan diskon yang tak dapat ditolak. Tempat itu menjanjikan fasilitas yang setara dengan villa ternama di daerah pegunungan dengan harga setengahnya, tentu saja. Sudah cukup mereka berdua berjalan melewati pintu gerbang. Raul tak melihat batang hidung seorang pun selain deretan pohon-pohon karet yang membentuk silet. Tak ada juga bunyian jangkrik dan serangga malam selain seru nafas, bunyi dentuman langkah kakinya sendiri. Benak Raul diliputi keganjilan. Langkah kaki Pak Nora menjadi seringan kapas. Raul menepis semua praduga dan sak kuatnya ia masih berbaik sangka pada lelaki yang berpakaian serba hitam yang sedang berjalan di depannya. Masih lama Pak, tinggal satu belokan menurun. Dari dataran yang lebih rendah tampak sebuah bangunan besar, Villa Gong Mentik. Pantas saja bangunan itu tak terlihat, letaknya memang sedikit tersembunyi, menjorok hampir mencium laut. Lekuk pipi Raul mengembang, air muka yang tadinya kunyung menjelma cerah begitu pandangannya menubuk pada sebuah bangunan besar yang terhampar pada titik ujung pandangan. Jadi kapan acaranya Bang? Tanya Pak Nora sambil mengusung sepiring gorengan dan kopi panas. Ia berdiri di depan pintu belakang mencegat Raul yang baru saja keluar kamar mandi. Minggu depan Pak, tapi harinya masih tentatif, lusa kami pastikan lagi. Saya hanya ditugaskan ketua panitia untuk survei lapangan. Kalau sampean datangnya pagi sih enak Bang, bisa langsung saya antar keliling. Iya Pak, kemarin mau berangkat, tapi Semarang banjir, balas Raul sekenanya. Kita kelilingnya besok pagi aja. Malam ini abang istirahat di villa utama. Kamar yang paling besar sudah saya bersihkan. Sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu di depan ya. Raul dan Pak Nora mulai terlibat obrolan ringan. Mereka duduk di salah satu anak tangga di pintu masuk villa utama. Semerbak aroma pasir pantai yang basah oleh garam mencegah indera penciumannya. Villa itu memang perbatasan bibir laut utara Pulau Jawa. Deburan ombak yang sedang pasang menepuk gendang telinga Raul, membuahkan kenangan masa kecilnya saat diasuh neneknya di Antabua, NTT. Sambil mengesap kopi panas dan cangkirnya yang baiknya tak ketulungan, Pak Nora mulai menyemburkan beberapa keunggulan fasilitas yang sebenarnya telah diketahui Raul dari selembar brosur yang diberikan Sinta, teman kantornya sekaligus ketua panitia. Ada di sini disuguhi kopi, harus dihabiskan Bang. Itu kopi kami giling dengan sangrai sendiri spesial. Apalah artinya ngudut tapi ndak ngopi, betul kan Kang? Kata Pak Nora dingin setengah mencibir.
Ia melihat Raul dengan menyentuh secangkir kopi yang disajikan lebih dari 1 atau 2 jam. Raul terkesiap. Memang ia penikmat kopi, tapi bukan sepahit kopi yang sedang ada di satu tangannya. Kecanggungan dan penghormatan di antara dua perangai itu, Raul memutuskan merubah cara minumnya dengan tahan nafas. "Oh maaf pak, kopinya enak kok." "Ya mesti, kalau laki-laki sejati itu kopinya kental dan pahit, bukan kopi susu," balasnya datar. Tak menjawab, Raul meletakkan gelas kopi yang telah tandas itu di depan Pak Nora. Pak Nora yang melirik dari ekor matanya mengulum senyum ganjil dan merasa menang. Raul mencium sebatang rokok dari pembungkusnya untuk menetralisir kekakuan. "Itu kopi gosong, bukan kopi enak," protesnya dalam hati. Malam beranjak makin gelap dan dingin. Angin darat yang melepas hawa panas ke laut utara menjadi malam di sekitar villa Gong Mentik semakin membeku. Meskipun bangunannya utama villa tampak bersih, tapi tidak untuk area pekarangan. Dalam keremangan malam, Raul sempat melakukan pengamatan singkat untuk menilai betapa tak terusnya taman di pepohonan di sekitar area villa. Setelah Pak Nora pamit untuk beristirahat di rumah pondokan di belakang villa utama, Raul melamun di sofa panjang ruang tamu villa utama. Ia masih berurusan dengan sebatang rokok yang belum tuntas dihisapnya. Bentuk villa utama itu khas bangunan lama. Ruang tamu depan yang besar dengan dinding penuh jendela-jendela kaca panjang yang tertutup gorden satin berwarna merah muda. 2 pasang kamar tidur berukuran besar tanpa AC berada di area tengah saling berhadapan. Di sampingnya 2 kamar mandi dengan WC jongkok menempel pada dinding yang berbatasan dengan dapur dan area servis. Disitulah tadi tekuk Raul berdesir sesaat setelah mengantarkan Pak Nora pamit untuk kembali ke pondokannya. Dari area servis yang setengah terbuka itu, Raul mencium aroma wewangian. Sekilas ia menduga bau itu dari bunga sedap malam. Berarti sendirian dalam bangunan besar itu menyadarkan untuk mengubur dalam-dalam semua rasa penasaran. Ia tak mau mati konyol karena ketakutan. Raul masih menimbang-nimbang. Dalam lamunan ia dituntut untuk segera mengambil keputusan, tidur atau tetap terjaga. Raul memutuskan untuk menghitung jumlah kambing yang berhasil melompat pagar kayu rendah pada hitungan 11 menuju 12. Dek. Dengan gamblang gendang telinga ditabu suara derap langkah kaki yang berjalan serentak. Gelombang suara itu makin lama makin membesar. Ia memperkirakan sumber suara itu dari arah depan, dan itu berarti sangat dekat dengan posisi sekarang. Sial, pekiknya tertahan. Ia tak punya waktu untuk menerka-nerka siapa sejatinya pemilik suara. Sekelebatan kilat bangkit dari berlari menuju kamar. Tubuh yang tegap itu menghempas di atas ranjang. Ia menutup telinganya rapat-rapat dengan bantal. Asu, pekiknya mengutuk apapun suara itu. Mukadimah teror belum berhenti. Bukan hanya makin kencang, suara derap kaki itu makin lama makin terasa merambat mendekatinya. Pemilik suara itu seolah mengejarnya. Sampai pada titik ia jelas mendengar sumber suara itu seolah tepat berada di luar jendela kamarnya, sangat dekat. Suara itu berangsur hilang. Antara ketakutan dan penasaran, ia merasakan ketekanan bantal di telinganya untuk memastikan praduganya. Dengan kewaspadaan tingkat tinggi, Raul mulai memfokuskan pendengaran ke arah jendela kaca di depan ujung kakinya. Saat lampu kamarnya menunjukkan gelagat tidak stabilan dalam penerangan, dalam 5 detik suara derap langkah kaki lenyap tak berbekas. Terdengar suara ketukan 3 kali ringan pada jendela. Tok tok tok. Raul, Vamos ya, mati, pekiknya dalam hati. Bulu kuduk di belakang leher sontak bergidik. Ia ketakutan setengah mati. Dosa apa aku sampai harus mendengar ketukan dan suara hantu lelaki memanggil namaku, ceritanya dalam hati. Suara itu makin lama semakin terdengar seperti gaung yang memantul-mantul pada seluruh sudut kamar, dan pada detik itu terdengar makin dekat. Raul memejamkan mata serapat-rapatnya dengan menggeser punggung ke belakang. Semua doa yang ia hafal dibacanya dengan belilitan, tetapi suara itu malah seolah tidak peduli. Doa-doanya memental,
suara serak dan parau itu tetap memanggil namanya. Raul, Raul. Kali ini suaranya terdengar semakin dekat, seakan hanya berjarak sejengkal dari tubuhnya. Hidungnya disengat bauan busuk dari angin yang berhembus ringan. Dicobanya untuk menarik tubuh ke belakang dengan cepat. Sialnya, jarak antara punggungnya dan dinding kamar sekarang sudah habis. Kesialan yang menjengkelkan bagi Raul pada situasi yang genting seperti sekarang. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain jurus penghabisan, lari tunggang lalang. Sebelum ia melentingkan tubuhnya untuk persiapan lari cepat, suara-suara itu menghilang. Sepi, lenggang. Raul memberanikan diri untuk sedikit membuka kelopak mata dengan hati-hati. Prajurit bule berwajah pucat itu mengenakan seragam, atasan biru kusam dan penuh bercak tanah basah. Topi tingginya berwarna senada dengan bajunya. Celana putihnya pun tak kalah kusam. Kakinya yang tak menyentuh lantai dibungkus bot hitam yang penuh lumpur. Satu tangannya menggenggam senjata laras panjang dengan bayonet pendek yang terpancang pada rel geser di bawah moncong senapan. Tanpa menunda-nunda sedikit pun, Raul menjurit sekencang-kencangnya. Tolong! Aneh, tak ada suara sedikit pun yang keluar dari mulutnya yang menganga lebar. Pita suaranya terkunci, lebih dari sekedar bisu, dan kini seluruh otot di badannya kaku mengejan. Tak terkecuali otot kantung kemihnya yang menompa sedikit isinya keluar, membasahi celana pendeknya tanpa sungkan. Sedetik kemudian tubuh menegang dengan sendirinya, lalu ringan melayang mendekati hantu itu. Dengan menyisakan jarak sepanjang lengan, kedua tangan setan itu diangkat ke depan. Seperti biasa penampakan setan, ia sangat menakutkan. Raul berjuang untuk memalingkan muka, tapi semua otot di tubuhnya mogok bekerja. Entah kalimat apa yang sanggup menggambarkan kengerian itu. Tubuh Raul seketika lemas serasa mau pingsan. Sialnya, setan itu seolah menyuruh untuk tetap terjaga. Kedua mata Raul mulai perih karena kering. Ia tidak bisa mengedipkan mata sedikit pun. Dengan menahan rasa sakit hebat dari ujung matanya, Raul melihat bayangan hitam besar muncul dari sudut kamar yang paling gelap. Sosok itu berjalan mendekati setan yang sedang mencengkeramnya. Raul tidak bisa melihat sosoknya dengan jelas. Selain ketakutan, matanya sangat perih. Lamat-lamat telinga Raul mendengar sosok itu berbicara. Kasihan. Sosok hantu prajurit itu melepaskan jari-jarinya dari kelopak mata Raul. Sejurus kemudian, ia menjambak rambutnya dan ditariknya ke belakang dengan kuat. Mulutnya mendekat ke mulut Raul yang otomatis menganga. Bau bangkai mulai masuk menusuk indera penciumannya. Siksaan itu belum berhenti. Dari rongga mulutnya yang hitam keluar lendir kehitaman, lengket dan tekstur kasar. Kedua mulut mereka terpangut. Lidah setan itu menjelur menerobos masuk, membawa lendir hitam masuk lebih dalam. Raul mengecap sensasi kasar seperti pasir rasanya, pahit tak terbayangkan. Jangan dilawan bang, anggap saja jamu pahitan. Perut semua bagian di tubuh Raul spontan bergejolak, menolak benda asing menjijikkan yang masuk dan menempel di lidahnya. Beberapa belato menggeliat keluar dari ujung bibirnya. Kedua kaki dan bagian tubuhnya yang lain ingin serentak memberontak, tapi saraf motorikanya tak bekerja. Ia hanya bisa mengerang. Pagi itu Raul lebih banyak terdiam. Pak Nora juga irit mengajak bicaranya. Hanya basa-basi menanyakan apakah tidurnya nyenyak atau tidak. Setelah itu ia meninggalkan Raul sendirian menuju pondok kecil yang difungsikan sebagai kediamannya. Raul tak mungkin menganggap enteng mimpi buruk yang memeriksanya semalam. Semua ia berniat menggali informasi sebanyak-banyaknya perilaku hantu prajurit pada Pak Nora, lelaki separuh baya penjaga villa. Tapi niat itu tak lama dibatalkan. Sekali teror hantu telah cukup menguatkan niatnya untuk segera kembali ke Semarang dengan membawa kabar gembira. Villa Gong Mentik banyak hantunya. Ia yakin teman-teman kantor sepakat dengannya. Yang diperlukan Raul hanya menyusun dan merangkai cerita hantu yang paling menakutkan, agar Sinta, ketua panitia yang merangkap bendahara, segera mencari alternatif tempat lain yang lebih layak untuk acara kantornya.
Setelah menghabiskan sarapan bubur ketan di meja ruangan depan pemberian Pak Nora, ia beranjak mandi dan segera mengemasi pakaian yang masih basah. Tok 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 tok. Suara ketukan pintu menghentikan kegiatan berkemas. Kalau sudah siap, ayo mas, kita keliling melihat. Boleh pak, sebentar bapak tunggu di luar ya. Raul ditampar rasa sungkan. Tak ada balasan bagi dirinya untuk pergi tanpa terlebih dahulu berkeliling. Sesuai rencana dirinya dengan Pak Nora tadi malam. Raul bukan tipe orang yang melanggar janji. Pak Nora membawanya melihat-lihat bangunan 3 villa Gongmeti. Villa utama yang menghadap utara dan villa 2 yang lebih kecil di selatan dan timur. Semua eksterior dan interior villa tampak cukup bersih. Fasilitas air bersih, pemanas air, dan tempat gudor untuk berkumpul pun cukup memadai. Perkarangan di area villa utama nanti akan dirapikan bang. Saya lagi nunggu tukang bersih-bersih datang. Minggu ini pasti sudah bersih. Maklum, saya hanya tinggal berdua dengan anak gadis saya. Membersihkan tempat sebesar ini tentu saya tak sanggup. Anak gadis, batin Raul mendadak bergejolak. Oh, bapak tinggal berdua. Lah kamu pikir saya bisa masak? Kalau masih ada waktu nanti saya kenalkan. Benak Raul mendadak terguncang. Di satu sisi jiwa berjumlahnya bergelora, di sisi lain endapan kekeringan belum sepenuhnya hilang masih membayangi pikiran. Tak dapat terbayangkan jika ia harus menunda jadwal kepulangan. Ia meremehkan ucapan Pak Nora, anak gadis di pesisir utara, palingan berwajah standar. Aku harus cepat pulang. Raul membulatkan tekad untuk segera pulang. Boleh pak. Kata penolakan halus yang direncanakan mendadak menjelma rasa penasaran. Dasar otak mesum. Raul menyumpahi dirinya sendiri. Kinasih. Sasa, saya Raul. Tangan pria itu bergetar menyambut uluran gadis anak kandung Pak Nora. Mulutnya yang dihiasi kumis tipis sedikit memudar. Raul terperangah. Ia meralat pikirannya pada sosok anak Pak Nora. Ditanya tak dikira, paras Kinasih sangat cantik. Kinasih tersenyum geli. Kedua matanya hitam, sehitam rambut yang tergerai panjang menyentuh pinggang. Kulitnya halus terang seakan terpedar. Cuping hidung yang bangir menusuk banget. Tertenger di atas bibir merah, ranum tak tersapu gincu. Silakan diminum kopinya bang, saya seduh khusus untuk abang, kata Kinasih lembut. Pak Nora seolah maklum menyaksikan adegan itu. Sebagai orang tua yang bijak, ia tahu diri. Setelah tugasnya selesai untuk mengenalkan anaknya pada Raul, ia berdehem lalu pamit untuk menyapu halaman. Nyapunya yang lama pak, bisik Raul dalam hati. Raul berusaha menciptakan suasana yang paling wajar. Mereka duduk berhadapan di atas sofa ruang depan. Secangkir kopi dan kudapatkan kering bersaji di antara 2 insan yang dilanda kegiguan. Raul segera menyesap kopi yang diseduh Kinasih. Entah apalah karena ia meminumnya sambil lekat memandang senyuman Kinasih. Kopi yang sangat pahit itu tiba-tiba terasa manis, bahkan sangat manis. Tak sadar Raul dan Kinasih telah berjam-jam dalam obrolan. Kinasih tampak sangat tangkas menimpali obrolan Raul. Hari itu Raul bak menemukan harta karun, gadis cantik pesisir pantai utara Jepara yang bernama Kinasih. Maaf dik, rokokku habis. Warung rokok terdekat di mana ya? Deket bang, itu abang turun ke pantai sebelah barat sekitar 30 meter. Di sana ada 3 atau tempat warung kecil. Oh, pantai di samping rumah sakit ya? Betul. Kalau mau beli sekarang saja, buru turun hujan. Tak menunda-nunda, Raul beranjak mengikuti petunjuk arah Kinasih. Ia telah melupakan niatnya untuk segera kembali ke Semarang. Tadi ia telah membuat perjanjian dengan gadis itu. Kinasih meminta Raul untuk menunda niatnya pulang karena besok adalah hari ulang tahunnya. Kinasih hendak membuat perayaan dan ia mengundang Raul, satu-satunya tamu yang diundang. Entah apa yang merasuki benak Raul, ia melihat peluang yang tak sanggup dilewatkan. Kaos oblong Kinasih yang berbelahan dada rendah itu benar-benar telah mengoyak selubung nalarnya. Itulah undangan yang sebenarnya, gumam Raul dan mengembangkan senyum mesumnya. Warung dengan atap merah, warung kecil dari dinding bambu itu tak sulit untuk ditemukan. Setelah melangkah turun menjauhi villa ke arah
barat beberapa warung dengan spanduk Nil pantai terlihat dari kejauhan. Jisam Sublek, ucap Raul membuyarkan lamunan wanita separuh baya yang sebagian rambutnya telah memutih. Oh ada mas, mau berapa bungkus? 2 bu. Wanita bertas batik masih menyisakan guratan kecantikan masa muda itu dengan sigap bangkit dari duduknya di bangku panjang untuk meraih rokok di etalase kaca. Pendatang atau wisatawan? Tanya wanita itu sambil menekan telunjuknya pada papan kalkulator. Oh saya tamu Villa Gong Metik bu, jawab Raul membalas basa-basi. Wanita itu mendadak bergeming sesaat. Dengan wajah tegang, ia memasukkan 2 bungkus rokok pesanan Raul dalam tas kresek transparan. 30.000, saya tak menyediakan kembalian. Raul mengendus gelagat ketidakberesan. Rona wajah wanita itu mendadak tidak bersahabat. Ketika tangan kanannya melulur, dia terdiam. Matanya nyalang mengamati Raul. Perangi tak sopan itu sungguh ganjil. Raul pun sedikit gusar. Ada yang aneh bu, tak menjawab. Wanita itu mencengkram gerangan Raul. Hati-hati, lelaki keturunan sepertimu seharusnya tak menginap di tempat itu. Hah? Jantung Raul langsung berdegup. Sekilas ia mencium prasangka yang mengada-ngada. Tapi entah, ia seolah mengalami perkataan wanita itu. Teror hantu prajurit semalam mendadak melintas di pikiranku. Ia menduga wanita itu menyimpan rahasia hantu Villa Gong Metik. Maksudmu bu? Penjaga villa itu bukan orang baik-baik. Pokoknya hati saja, camkan pesanku. Raul menyerahkan uang pas sesuai permintaan wanita itu. Ia tak berani menoleh. Kata-kata dari mulutnya seakan melaras dengan praduganya. Villa itu memang berhantu. Raul mengambil kesimpulan wanita itu bukan wanita sembarangan. Lalu apa kolerasinya dengan Pak Nora? Kejadian alam yang paling ditakutkan Raul telah datang. Lingsir malam dan kemunculan sang rembulan. Tapi keputusan menunda kepulangan tak sedikit pun Raul sesali. Sebagai laki-laki tidak ada alasan untuk menolak undangan gadis cantik seperti Kinasih. Meski itu berarti ia harus siap dengan teror hantu susulan. Tapi bukan Raul namanya jika tak memiliki strategi dan persiapan. Sepiring penuh bakwan goreng dan puluhan cabai rawit hijau dari Kinasih telah terhidang di kamar. Ia berniat terjaga semalaman. Hantu itu datang dalam mimpi. Aku harus tetap terjaga, gumam Raul sambil duduk bersila di atas ranjang. Di dalam kamar, Raul berulang kali mengumpulkan asap rokok sambil memasang kewaspadaan. Sudah 6 batang ia membakar rokoknya dengan sekali mengunyah cabai. Sesuatu yang tak diinginkan justru terjadi pada Raul melihat botol air mineralnya hampir tandas. Ia lupa menyetok air minum dan itu berarti ia harus berlari ke dapur untuk memasak air. Kebodohan yang berujung penyesalan, Raul menyumpahi kelalaian bertubi-tubi. Duh, apes. Bibirnya yang menebal karena kepedasan, tak bisa menunggu waktu lebih lama. Pada dapur dan area servis tempat ia mengendus wangi bunga sedap malam, kesanalah Raul menuntun langkahnya dengan perlahan-lahan. Raul mengecek arloji di pergelangan tangannya. Ia sedikit tenang baru jam 11 malam. Desisnya dalam degup jantung yang mulai berdebar. Ia mulai menghitung langkah, satu demi satu. Dari arah luar, gerimis dan angin bersis bergantian. Hembusan angin itu mengantarkan bunyi ranting pada pohon yang saling bergesekan. Raul tak berhenti dalam langkah pelannya. Ia tak sanggup melawan rasa pedas dan semakin lama semakin tak tertahan. Pintu kamar yang tadinya terkunci rapat itu dibuka dengan perasaan gamang. Ia terus menyemburkan afirmasi positif dalam pikiran. Raul tidak takut, setan tidak ada. Aku tidak takut. Raul laki-laki pemberani. Kriet, dek. Bak secepat kelebat sambutan cemeti sebatang rokok yang belum dibakar pada sela kedua jari tangannya terlontar dan berpindah tempat. Raul merasakan lontaran listrik yang mengentang jantungnya. Matanya sontak membelalak, mengiringi lututnya yang gemetaran. Seketika itu juga ia tercengang ke belakang. Pantatnya yang paling lebar runtuh menimpa lantai kamar dengan kencang. Mana suara derakmu? Mana suara langkah serentak itu?
protes Raul dalam hati. Strateginya sekali meleset, Handa itu datang tanpa didahului bertanda-tanda ganjil layaknya film-film horor. Raul. Ucapan yang sama kembali terdengar menusuk telinga Raul. Tiba dari balik sosok hantu pacrit itu muncul asap hitam yang sangat pekat. Asap itu lalu membentuk sulur-sulur panjang yang meliuk-liuk mendekati Raul dalam posisi terjepit. Raul tidak memiliki pilihan selain bertahan. Satu-satunya yang dapat dilakukan Raul hanyalah satu, mendekap kaki rancang. Sulur-sulur asap pekat itu tak tinggal diam. Ujungnya menggulung pergelangan kakinya dengan anggun. Makin lama gulungan itu menjelma ikatan yang kuat. Sekonyong-konyong menyeret tubuhnya untuk mendekati hantu itu dengan kasar. Raul melakukan perlawanan sebisanya. Dengan posisi tubuh diharap ia makin kuat mendekap kaki rancang. Tapi perlawanan Raul tampaknya menemui jalan buntu. Hantu itu kembali menghantarkan cairan kehitaman yang sangat pahit ke dalam mulut Raul. Sekarang ia dalam posisi menenggak tepat 2 jengkal dari hantu berseragam. Kembali Raul dalam keadaannya sama dengan malam sebelumnya. Tubuhnya membeku, tak dapat sedikit pun digerakkan. Mulut Raul terjahit kebisuan. Satu-satunya yang dapat dilakukan Raul hanyalah pasrah. Raul terbangun dari tidurnya dengan terengah-engah. Ia melayangkan pekikan lantang sambil menjambak rambutnya dengan sekuat-kuatnya. Sekejap ia berusaha memulihkan kesadaran dan mengelap keningnya yang basah oleh keringat dingin. Ia gagal terjaga malam itu. Entah apa yang terjadi. Dalam sisa ketercekatan yang mulai melanda, ia menyikap spray putihnya dengan satu gibasan cepat. Buru-buru ia berlari ke kamar mandi untuk membuang si kantung kemih. Dalam kamar mandi itu dada Raul kembali menyesak begitu air seninya yang berwarna merah. Ia bergidik sambil memejamkan matanya rapat-rapat. Sudut matanya mulai basah oleh bulir-bulir bening yang mulai menetes membasahi pipinya yang kasar. Serbuan berbaris pertanyaan yang memenuhi kepalanya harus dituntaskan. Aku harus bertanya pada Pak Nora. Bang. Suara panggilan Kinasih yang lembut mengusir lamunan pagi itu. Pada anak tangga depan villa utama, Raul meratapi kegetiran malam-malam yang gelap. Jika saja tak ada Kinasih, gadis cantik itu tak sudi Raul tinggal lebih lama. Ya dik, aku di depan, balas Raul sedikit lantang. Kinasih, oh Kinasih. Ya, Kinasih yang cantik pagi itu terlihat makin rupawan. Daster pendek di atas lutut yang dikenakan begitu mengundang hasrat laki-laki normal seperti Raul. Bulu-bulu halus di bahu Kinasih sangat kontras dengan kulitnya yang kuning langsat. Bapak sedang ada urusan bang, ini aku bawakan sarapan ya. Jangan lupa nanti malam perayaan ulang tahunku yang ke-21. Baik dik, tapi nanti aku langsung pulang ya. Oh silakan bang, kalau memang tidak kerasan. Pintu terbuka lebar. Bukannya nggak kerasan dik, tapi apa? Aku 2 malam diganggu hantu. Hah? Hantu? Yang bener bang, hantu pocong atau kunti atau apa? Hantu lelaki berseragam tentara dik. Sudah 2 malam ini aku diterornya. Masa sih bang? Aku tinggal bertahun-tahun di sini aman-aman aja tuh. Mungkin abang gak pernah berdoa ya sebelum tidur. Atau jangan-jangan abang cuma alasan? Biar Kinasih nemenin abang. Kinasih menjengokkan kepala. Bubuk, desanya lembut pada ujung kuping Raul. Kinasih, ya Kinasih, mengapa kau sekali lagi menawarkan sesuatu yang sangat sulit kau tolak? Kemana kewarasanku? Oke ya, itu tadi cerita dari Misteri Villa Kosmetik. Ditunggu part selanjutnya ya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.